Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Teda Akbarudin, NIM 183150713. Di video kali ini, pada mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Di materi yang akan saya bawakan yaitu materi analisis lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam suatu pemasaran dan mempengaruhi langsung setiap program dan kebijakan pemasaran. Terus, apa itu analisis lingkungan internal? Analisis lingkungan internal lebih mengarah pada analisis inter perusahaan dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap divisi, keuangan dan akuntansi, pemasaran, riset dan pengembangan, personalia, serta operasional. Inti dari analisis lingkungan internal ini adalah berusaha untuk mencari keunggulan strategi yang dipakai untuk membedakan diri dari pesaing. Pihak-pihak yang pernah terlibat dalam perumusan suatu strategi pasti mengetahui dan mengakui bahwa melakukan suatu analisis internal sebagai bagian dari integral dari keseluruhan upaya menciptakan profil organisasi. Bukan tugas yang mudah. Upaya tersebut bahkan mengandung banyak tantangan yang harus dihadapi. Dikatakan demikian karena perumusan strategi selalu diwarnai dengan berbagai hal antara lain penilaian yang bersifat subjektif, perhitungan-perhitungan tidak selalu dapat dikualifikasikan, kenyataan bahwa kegiatan organisasi selalu bergerak dalam kondisi dinamis yang pada dirinya mengandung ketidakpastian. Adanya faktor-faktor di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya meskipun para perumusan strategi dapat memanfaatkan analisis objek, rasional, dan sudah baku. Selanjutnya, kita akan membahas proses analisis dan diagnosis lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan suatu kondisi yang ada di dalam suatu perusahaan. Analisis internal adalah proses perencanaan strategi menentukan letak, kekuatan, dan kelemahan suatu perusahaan. Lingkungan internal merupakan kekuatan dan kelemahan perusahaan pada area fungsional bisnis, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Dalam menganalisis lingkungan internal, ada beberapa unsur yang dianalisis, yaitu diantaranya struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, sumber daya perusahaan. Yang pertama, sumber organisasi perusahaan yaitu merupakan pola hubungan di dalam perusahaan atau bentuk formal, peraturan dan hubungan antar orang sehingga setiap pekerja dapat diarahkan dan dalam mencapai tujuan dan misi perusahaan. Budaya perusahaan adalah sekumpulan kepercayaan, harapan, dan nilai yang dipahami dilaksanakan oleh tiap-tiap anggota perusahaan dan akan membentuk perilaku orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Sumber daya perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan. Di antaranya sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya keuangan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan. Terdapat beberapa cara untuk menganalisis lingkungan internal, yaitu analisis PIMS, analisis rantai nilai, analisis fungsional, dan analisis SWOT. Yang pertama, metode analisis PIMS atau Profit Impact of Market Strategy. Analisis ini yang mengidentifikasikan faktor-faktor strategi utama yang mempengaruhi 80% profitabilitas. Karakteristik yang mencakup dalam analisis ini yaitu biaya langsung per unit yang tinggi, pangsa pasar yang tinggi, intensitas investasi yang rendah, kualitas pasar yang tinggi, penggunaan kapasitas organisasi yang tinggi. Beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan antara lain intensitas investasi, pangsa pasar, pertumbuhan pasar, daur kehidupan produk, rasio biaya pemasaran, besarnya penjualan. Selanjutnya ada metode analisis rantai nilai. Metode yang disampaikan oleh Porter merupakan suatu cara menguji sifat dan luasnya sinergi organisasi di antara aktivitas internal korporasi. Analisis rantai nilai bertujuan untuk mengidentifikasi di mana keunggulan dan kelemahan biaya rendah yang ada di sepanjang rantai nilai mulai dari bahan mentah sampai aktivitas pelayanan konsumen. Dalam analisis rantai nilai, aktivitas
perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Selanjutnya ada metode analisis fungsional. HI Ansor menganjurkan bahwa keahlian sumber daya juga dapat diorganisir ke dalam profil kompetensi berdasarkan tipe fungsi bisnis yang meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi SDM, fungsi riset dan pengembangan, dan fungsi terkait lainnya. Beberapa hal yang membuat analisis dengan pendekatan fungsional menjadi tidak seimbang oleh jenis bisnis atau industri, segmentasi pasar dan pasar sasaran, tahap daur kehidupan produk, dan industri posisi perusahaan di pasar. Di dalam metode analisis fungsional ada beberapa bidang yang harus diperhatikan. Yang pertama, bidang produksi operasi, bidang pemasaran, bidang keuangan dan atau akuntansi, bidang litbang, bidang manajemen dan SDM, bidang sistem informasi. Yang pertama, bidang produksi dan operasi meliputi biaya dan kesetiaan bahan baku, hubungan dengan pemasok, sistem, pengendalian persediaan, lokasi, fasilitas, tata letak, peralatan, fasilitas, skala ekonomis, efisiensi teknis fasilitas, pemanfaatan subkontrak, derajat integral vertikal, nilai tambah, margin laba. Selanjutnya, bidang pemasaran. Dalam mengidentifikasi faktor internal, bidang pemasaran dapat dilakukan dengan mencermati faktor-faktor bidang pemasaran seperti efektivitas segmentasi pasar, posisi persaingan, pasar, organisasi penjualan, riset pasar, kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan, promosi, pengiklanan, publisitas, perencanaan, dan penganggaran pemasaran, kualifikasi manajemen dan pemasaran. Selanjutnya adalah bidang keuangan atau akuntansi yang dapat diidentifikasi meliputi kemampuan memperoleh dana jangka pendek, kemampuan memperoleh dana jangka panjang, utang, modal kerja, modal, saham, struktur pendanaan perusahaan, penganggaran modal, kebijakan dividen, hubungan dengan kreditur, investor, pemegang saham, kualifikasi manajemen keuangan. Selanjutnya, bidang litbang merupakan kualifikasi SDM di bidang litbang, fasilitas litbang, sumber daya litbang, komunikasi dan koordinasi dengan fungsi yang lain. Selanjutnya, manajemen dan SDM meliputi struktur organisasi, sistem pengendalian organisasi keseluruhan, iklim organisasi, budaya organisasi, sistem perencanaan strategik, keterampilan, kapasitas dan perhatian manajemen puncak, manajemen SDM, tingkat keluar masuknya karyawan, skill dan pengalaman karyawan. Selanjutnya, bidang sistem informasi meliputi ketetapan waktu dan akurasi sistem informasi untuk keputusan strategis dan taktis dan operasional, relevansi informasi untuk mengelola masalah, kualitas dan layanan kepada pelanggan, serta kemampuan karyawan untuk menggunakan informasi yang tersedia. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan, kegiatan proyek atau kegiatan usaha atau institusi atau lembaga dalam skala yang lebih luas. Analisis SWOT yang dilakukan dengan tepat juga menunjukkan berbagai peluang yang seharus dimanfaatkan, terutama dengan mengembangkan faktor-faktor pendukung dan mengubah potensi yang dimiliki menjadi kekuatan efektif sehingga organisasi memiliki keunggulan yang kompetitif yang dapat diandalkan. Berikut adalah penjelasan dari analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strengths, adalah aspek internal positif terhadap organisasi, misalnya etos kerja keras, karyawan atau staf, sumber daya manusia yang memiliki kapasitas tata pamong, pelaksanaan tupoksi, kepemimpinan, ada indikator kinerja yang sudah disepakati oleh semua jajaran. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness, adalah aspek negatif internal terhadap organisasi, misalnya tidak ada sistem atau protokol komunikasi yang jelas dalam organisasi, tidak jelas tupoksi, mekanisme proses pengambilan keputusan yang tidak jelas. Yang ketiga adalah peluang atau opportunities, adalah aspek positif dan eksternal terhadap organisasi, misalnya kebijakan selaras dengan pusat, hibah, subsidi Pemkat, kerjasama operasional dengan lembaga lain, kesediaan sumber tenaga kerja. Selanjutnya ada ancaman atau threats,
Ancaman adalah segala sesuatu yang terjadi akibat kecenderungan perkembangan atau persaingan dan tidak dapat dihindari. Ancaman juga dapat dilihat dari tingkat keparahan pengaruhnya dan kemungkinan terjadi. Dalam penyusunan SWOT terdapat 4 langkah. Yang pertama ada mengidentifikasi strategi yang telah ada sebelumnya. Strategi ini mungkin tidak dapat disusun berdasarkan kebutuhan organisasi menghadapi gejala perubahan lingkungan eksternal yang ada, melainkan merupakan strategi warisan yang telah ada sejak lama. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan-perubahan lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan masih mungkin terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, membuat cross-tabulation antara strategi yang ada saat ini dengan perubahan lingkungan usaha yang ada. Yang keempat, menentukan kategorisi kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian apakah strategi yang saat ini ada masih sesuai dengan perubahan lingkungan di masa yang akan datang. Jika masih sesuai strategi tersebut menjadi kekuatan atau peluang, kalau sudah tidak sesuai, maka strategi itu merupakan kelemahan. Dari pembahasan saya tadi, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa lingkungan internal perusahaan memiliki kemampuan untuk merubah suatu perusahaan menjadi apa yang dicita-citakan oleh manajemen perusahaan. Analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menemukan aspek-aspek internal atau variabel perusahaan yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan eksternalnya dan mengevaluasi apakah berada dalam posisi yang kuat atau lemah. Dalam menyusun strategi manajemen harus mengidentifikasikan berbagai variabel intern yang dapat menunjukkan kekuatan maupun kelemahan perusahaan. Kemampuan identifikasi ini akan membantu perusahaan dalam membangun secara bertahap kompetensi. Analisis SWOT merupakan teknik yang sering digunakan untuk mendapatkan gambaran dengan cepat mengenai situasi strategis perusahaan. Oke, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan di materi analisis lingkungan internal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budi luhur.